Segala hormat, pujian, syukur dan kemuliaan kami berikan bagimu ya Tuhan. Bapa yang maha kuasa, Bapa yang kekal, Bapa yang mengasihi hidup kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendirian. Sebab Engkau setia dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu. Terima kasih buat segala kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini karena kebaikan Tuhan. Biarlah hidup kami persembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebab tidak ada harta yang kami bisa persembahkan kepadamu. Selain hidup kami berikan sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk hadirat-Mu. Dan saat ini saatnya kami mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau berbicara bagi kami. Apa yang Engkau nyatakan Tuhan, nyatakanlah bagi kami. Urapi hamba-Mu untuk menyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus, jamah hati pikiran kami semua. Kami siap mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Yang siap dengar firman aminkan bersama-sama. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Jemaat yang dikasih Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali saudaraku yang dikasih Tuhan. Bisa ada kembali di Gereja Betani Palu. Ini suatu anugerah buat Tuhan untuk kesekian kalinya. Saya Pendeta Ricky Korobu, saudara, dari Manado. Salam baku dapa semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita buka bersama firman Tuhan pagi hari ini dalam Lukas pasalnya yang ke-22. Mulai ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-6. Kita ini baru melewati Jumat Agung dan Paskah. Satu peristiwa puncak dari kehadiran Tuhan Yesus. Satu peristiwa yang bahkan lebih besar daripada peristiwa Natal itu sendiri. Sebab tujuan Tuhan untuk datang ke dalam dunia digenapi pada peristiwa Jumat Agung. Pada saat kematian Tuhan itu. Juga pada hari di mana Tuhan bangkit dan mengalahkan maut. Tapi di balik semua cerita epik yang begitu luar biasa ini, saudara, ada satu pribadi, ada satu tokoh yang mengambil peranan penting di dalamnya, saudara. Dan tokoh ini menjadi satu tokoh yang kalau dalam perfilman itu antagonis ya. Satu orang pribadi yang paling gak disukai sama orang-orang Kristen, sama pengikut-pengikut Tuhan. Saudara pasti tahu namanya. Namanya Yudas Iskariot. Tapi hari ini kita akan melihat kembali, kita mereview lagi saudara, tentang pribadi yang bernama Yudas ini. Mari kita baca bersama-sama Lukas pasalnya yang ke-22, mulai ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-6. Judulnya adalah Yudas mengkhianati Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Nah, ini kisah yang dicatat oleh Lukas tentang pengkhianatan seorang yang bernama Yudas Iskariot tadi. Saya ingin menyoroti saudara pagi ini dari satu sisi pribadi seorang yang bernama Yudas ini. Yang saya beri tema firman Tuhan pagi ini, The bitterness of Judas Iskariot. Kepahitan hati dari Yudas Iskariot. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang pahit hatinya, kecenderungannya akan melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain. Orang yang pahit hatinya, pasti perilakunya, saudara, juga
pahit, saudara. Apa yang akan dia lakukan itu sangat dipengaruhi oleh kondisi hatinya yang pahit. Kalau kita melihat siapa Yudas ini dari asalnya, saudara. Yudas ini adalah termasuk kelompok dari orang-orang yang berjuang untuk melawan penjajahan Romawi pada waktu itu di tanah Palestina, ya, disebut tanah Palestina sekarang, saudara. Tapi pada waktu zaman Yesus sebenarnya bukan disebut tanah Palestina. Yudas ini terlahir dari satu kelompok orang yang sangat membenci penjajah Romawi pada waktu itu. Dan tahukah saudara bahwa tujuan daripada Yudas untuk bergabung dengan kelompok Yesus adalah karena dia melihat ada satu potensi yang bisa dia gunakan dalam perjuangannya untuk melawan penjajah, karena dia melihat Yesus ini punya banyak pengikut. Yesus punya banyak pengikut. Masyarakat pada waktu itu kan waktu Yesus bikin KKR, saudara. 5.000 orang laki-laki yang hadir. Belum perempuan dan anak-anak. Beberapa kali Yesus bikin KKR, semuanya padat, saudara. Maka Yudas melihat sebuah potensi. Kalau aku masuk dalam kelompoknya Yesus, maka aku bisa menjalankan rencanaku. Dan mungkin dia bisa mengangkat Yesus untuk menjadi pemimpin tertinggi pemberontakan seperti itulah, saudara. Itu rencana dibalik bergabungnya Yudas dalam kelompok murid-murid Yesus. Makanya nggak heran, ya, manuver-manuver yang dilakukan oleh Yudas ini berbeda dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Karena Yudas punya motivasi di dalamnya. Dan saya bisa menyimpulkan, saudara, kenapa Yudas begitu kepahitan. Sekalipun sejarah tidak mencatat, saudara, apa yang terjadi pada Yudas. Tapi kira-kira kalau orang yang tinggal dalam satu bangsa yang kemudian dijajah oleh penjajahnya seperti kita lah dulu. Mungkin sebagian kita yang hadir ini nggak pernah tahu bagaimana keadaan pada waktu penjajahan, baik Belanda maupun Jepang di negara kita ini. Tapi kalau kita baca dari sejarah, maka kita melihat bangsa Indonesia pada waktu itu mengalami penderitaan. Penjajahnya melakukan hal-hal yang sewenang-wenang, semaunya mereka. Nah, demikian juga terjadi pada bangsa Israel pada waktu itu. Dan tidak tertutup kemungkinan Yudas ini juga mengalami hal yang pahit. Mengalami hal yang tidak enak dalam hidup. Mungkin keluarganya, mungkin orang tuanya. Dan penjajah Romawi pada waktu itu memang sangat kejam. Mungkin berapa kali lipat dari penjajah di Indonesia pada waktu itu. Sehingga hukuman yang mereka lakukan, ya kita lihat. Hukuman penyaliban seperti itu. Bahkan kalau sejarah mencatat, ya di sepanjang daerah di tanah Palestina itu, saudara, itu ada banyak orang yang mendapat hukuman disalib dan dibiarkan mengering begitu saja di kayu salib, ya, di pinggir-pinggir jalan. Seperti itu hukuman. Jadi sangat mengerikan sekali. Dan itu sebabnya Yudas mengalami satu kepahitan dalam hatinya, saudara. Yudas mengalami kepahitan dalam hati karena dia mengalami hal-hal yang pahit dalam kehidupannya. Bagi seorang Yudas Iskariot bukanlah tidak ada kesempatan baginya untuk bertobat dari niat jahatnya sebelum ia menjual Yesus. Ya, dia punya niat jahat untuk menjual Yesus. Bukan berarti dia tidak punya kesempatan untuk bertobat. Bahkan, saudara, sesudah Yudas menjual Yesus pun ada kesempatan bagi dia untuk bertobat. Tapi sayangnya Yudas tidak mau bertobat. Nah, kalau dalam pelajaran teologi, ya, saudara, kita mendapati satu kata namanya predestinasi. Ini jadi perdebatan, ya. Apakah memang Yudas sudah ditakdirkan untuk menjadi orang yang mengkhianati Yesus? Atau itu merupakan kemauannya Yudas sendiri? Kalau dalam kitab perjanjian lama ada nubuatan tentang orang yang akan mengkhianati Yesus, apakah memang semata-mata itu
Yudas orangnya, atau bisa orang lain lagi. Saya percaya saudara, itu bisa siapa saja. Amin. Ya, jadi predestinasi itu bukan semata-mata kita yang ditakdirkan untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Kamu ditakdirkan untuk meninggalkan Tuhan. No. Tapi saya percaya semua diberikan kesempatan, bahkan Yudas pun diberikan kesempatan untuk bertobat. Yang setuju katakan amin. Kita semua diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita mau memperbaiki diri kita, memperbaiki hidup kita, rekonsiliasi dengan Tuhan. Mungkin kita penuh dengan dosa, mungkin masa lalu kita bergelimpangan dengan dosa, saudara. Tapi Tuhan selalu baik dan berikan kita kesempatan, second chance, untuk kita mau bertobat dan datang kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya dulu orangnya jahat, saya dulu tidak baik, saya penuh dengan dosa. Tapi syukur kepada Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Bahkan diberikan kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Sebuah anugerah yang besar. Demikian juga saya percaya bagi Yudas. Dia diberikan kesempatan oleh Tuhan. Sebelum dia mengkhianati Tuhan Yesus. Bahkan sesudah dia mengkhianati, Tuhan masih berikan dia kesempatan. Tapi justru Yudas memilih untuk mengakhiri hidupnya. Dalam Matius pasal 27 ayat 5 dikatakan dengan menggantung dirinya. Jadi Yudas, ya kan, habis dia mengkhianati Tuhan Yesus, dia menyesal. Waktu dia tahu, mungkin dalam pikirannya Yudas tuh dia main-main, saudara. Dia pikir begini, Tuhan ini mau disuruh untuk jadi pemimpin, memberontak terhadap Roma, kok nggak mau ya? Jadi aku mungkin pakai cara ini pikiran Yudas, supaya Tuhan itu benci juga sama penjajah Roma. Jadi dia lakukan itu, dia laporkan kepada para ahli Taurat yang semata-mata memang membenci Yesus pada waktu itu karena persaingan. Ini persaingan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Kenapa mereka benci Yesus? Karena persaingan, saudara. Mereka lihat banyak orang yang sudah mulai mengikuti Yesus, mereka mulai ditinggalkan. Kalau mereka mulai ditinggalkan orang, saudara, bagaimana mereka bisa menghasilkan sesuatu, begitu kurang lebih. Jadi ada persaingan, seolah-olah seperti persaingan dagang bagi ahli-ahli Taurat ini. Maka mereka benci kepada Yesus dan Yudas melaporkannya. Dan akhirnya Yesus ditangkap. Tapi pada waktu Yudas melihat bahwa ternyata Yesus mendapatkan hukuman mati, saudara. Maka Alkitab mencatat Yudas menyesal juga. Bukan Yudas nggak menyesal, saudara. Dia nyesal, saudara. Dia lihat Tuhan itu sudah dapat hukuman mati. Dia menyesal. Apa yang dilakukan Yudas? Kan waktu dia laporkan Tuhan Yesus, para imam-imam kepala itu memberikan kepada dia berapa? 30 keping perak. Diambil sama Yudas. Dia dapat uang. Memang Yudas orang yang gak jujur, kata firman Tuhan. Dia sering, karena dia bendahara, Tuhan mempercayakan kepada dia untuk menjadi bendahara. Bukan berarti Tuhan gak tahu bahwa dia suka mencuri. Orang Jawa bilang ngentit, iya kan? Bukan berarti Tuhan gak tahu, Tuhan tahu. Tapi Tuhan berikan dia satu kesempatan untuk Yudas mau bertobat. Saudara yang dikasih Tuhan, berapa kali Tuhan berikan kita kesempatan pada hal yang sama di mana kita lemah pada hal tersebut. Untuk supaya kita bisa belajar, fight, untuk kita belajar mengalahkan tabiat dosa itu dalam hidup kita. Sama seperti Yudas. Tuhan tahu Yudas suka mencuri persembahan. Tapi Tuhan jadikan dia bendahara. Harusnya di situ Yudas belajar. Ada pergumulan. Hari ini mungkin diambil. Besok diambil. Tapi ketika dia dengar pengajaran Tuhan Yesus, harusnya dia mulai berubah. Aku gak boleh seperti itu. Aku harus lawan itu dan dia harus melawan itu. Alkitab katakan, lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Kalau kita gak lawan, saudara, maka kita terjerat. Maka Yudas terus menerus melakukan dosa yang sama. Maka dia terjebak dalam 30 keping perak ketika dia menjual Tuhan Yesus. Tapi dia menyesal. Sekali lagi Yudas menyesal waktu dia lihat Tuhan ternyata mendapatkan hukuman mati. Berarti dalam pikirannya Yudas, dia nggak kepikiran untuk sampai ke situ, saudara. Dia pikir mungkin Yesus akan ditangkap di penjara seperti itulah.
Kemudian dibebaskan lagi dan Yesus menjadi benci sama orang Romawi. Dan akhirnya dia akan menjadi pemimpin revolusi. Ya, seperti itu saudara. Pikirannya Yudas. Dan ketika dia menyesal, maka dia pergi kembali kepada imam-imam kepala. Dan dia menyerahkan uang 30 keping perak itu kepada mereka. Tapi imam-imam kepala nggak mau terima. Maka Yudas melemparkan itu di bait Allah. Dan apa yang dilakukan oleh imam kepala? Kumpulkan uang 30 keping perak itu. Dan mereka membeli tanah, ya, yang dinamai tanah darah. Tanah itu adalah ladang pembuangan tukang periuk. Saudara tahu apa filosofinya dari ladang pembuangan tukang periuk ini? Dalam kitab Yeremia, Tuhan menyuruh Yeremia untuk pergi ke rumah tukang periuk, pembuat periuk. Dan di sana dia belajar, saudara. Ketika tukang periuk itu sedang mengerjakan tanah liat di atas meja pelarikannya. Dia terus membentuk tanah liat itu untuk menjadi satu bejana yang indah. Tapi apa yang terjadi ketika di dalam tanah itu ternyata ada kotoran, maka tukang periuk itu mengambil kotoran dalam tanah itu. Dan pada saat dia mengambil kotoran dalam tanah itu mungkin ada bagian yang terkoyak. Nggak enak, sakit, luka, saudara. Demikian juga dalam hidup kita. Ketika sang penjunan kita, Yesus Kristus, membentuk kita untuk menjadikan kita bejana yang indah. Kadang-kala dia harus tarik ada kotoran dalam diri kita. Dan saat dia ambil kotorannya, ada bagian yang terkoyak. Dan itu nggak enak, saudara. Mungkin sakit. Tapi ingat, rancangan Tuhan adalah damai sejahtera bagi kita. Dia sedang membentuk kita untuk menjadi bejana yang mulia. Setiap proses yang saudara alami dalam hidupmu, percayalah, imani, Tuhan mengizinkan itu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara, ketika tukang periuk ini sedang bekerja dengan tanah liat itu, tapi ketika tanah yang dibentuk ini terlalu keras untuk dibentuk, saudara. Tanah ini udah berkali-kali disiram air, sudah dibentuk, dibanting, saudara. Tapi tanah ini nggak bisa dibentuk. Maka apa yang dilakukan oleh tukang periuk ini? Maka dia ambil tanah itu dan dibuang di ladang pembuangan tukang periuk. Amin, saudara. Dan tanah yang disebut tanah darah yang dibeli oleh para imam itu, tanah itu adalah ladang pembuangan tukang periuk. Dan di sana Yudas berakhir. Saudaraku yang dikasih Tuhan, filosofinya adalah kalau kita ini jadi orang yang susah untuk dibentuk sama Tuhan. Bertahun-tahun kita diajar, kita dibentuk sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan dapati kita ini jadi tanah yang keras, tanah yang gak bisa dibentuk, saudara. Tanah yang gak bisa lagi diatur. Hati-hati, saudara. Jangan sampai kita berakhir di ladang pembuangan tukang periuk. Kita jadi orang yang gak berarti, gak berharga. Kenapa? Hanya karena kita sukar untuk dibentuk. Hanya karena kita terlalu keras. Dan kadangkala hal yang membuat hati kita menjadi keras itu adalah kepahitan hidup kita, saudara. Makanya jemaat Tuhan, jangan ada kepahitan dalam hatimu. Jangan simpan kotoran itu dalam hati saudara. Sebab itu membentuk Anda sebagai satu pribadi yang gak baik di hadapan Tuhan. Membentuk karaktermu sebagai karakter yang gak baik, saudara. Karena kepahitan hati. Dan itu yang dialami oleh Yudas. Ketika dia mengalami kepahitan dalam hatinya, dia benci sekali, dia dendam sama penjajah Roma. Kurang lebih 3,5 tahun dia hidup bersama Yesus. Tapi dia gak pernah belajar dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Amin, saudara. Kan Tuhan Yesus ngajar dengan berbagai macam kelemah lembutan. Tapi apa yang dalam hati dan pikirannya Yudas? Yang aku inginkan daripadamu Tuhan Yesus, kau jadi satu karakter yang tegas, karakter yang pokoknya jadi seorang pemimpin yang melawan penjajahan Roma. Tapi berbanding terbalik dengan apa yang dia inginkan. Yesus mengajarkan, berbahagialah kamu kalau kamu dianiaya. Waduh, Yudas bilang, ini gak masuk dalam konsepku. Tuhan bilang, kalau ada yang tampar pipi kirimu, berikanlah juga pipi kananmu. Oh no way, Yudas bilang.
Kalau ada yang minta bajumu, berikanlah juga jubahmu. Kalau ada yang mengajak kau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia sejauh 2 mil. Extra mile. Ini gak masuk dalam konsepnya Yudas. Saudara, orang yang kepahitan, ya, membentuk kepribadiannya yang buruk, saudara. Hatinya menjadi keras. Saudara, akhirnya Yudas memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal 2 dijelaskan bahwa Yudas, ya, dia jatuh, saudara, ketika dia berlari, jatuh dan ususnya, perutnya robek dan ususnya keluar semua. Ini bisa disimpulkan bahwa ketika Yudas gantung diri, ya, dia terjatuh dan bagian perutnya terkena benda yang tajam dan robek, saudara. Yudas berakhir dengan tragis seperti itu. Kenapa? Karena dia memendam hati yang pahit, saudara yang dikasihi Tuhan. Orang yang pahit hatinya sulit untuk mengalami pertobatan. Yudas gak mau bertobat karena dia mengalami kepahitan hati. Efesus pasal 3 ayat 31 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Amin, saudara. Ya. Segala kegeraman, kepahitan, kemarahan, pertikaian, buang. Jangan izinkan itu tinggal di dalam diri saudara. Sebab apa yang kau simpan dalam hatimu itu akan mempengaruhi perilaku saudara. Akan mempengaruhi hidupmu. Orang yang pahit hatinya sulit mengalami pertobatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahkan ketika Yudas mencium Yesus untuk menyerahkannya. Ya, kita kenal ciuman tersebut adalah ciuman pengkhianatan. Tapi bagi saya, saudara, bagi saya, sebenarnya Yudas pada saat itu dia mengalami dilematika. Dia sedang dilema. Ketika dia mencium Yesus, saudara. Dalam hatinya, dia tahu bahwa Yesus adalah orang benar. Yudas tahu pasti itu. Dan ketika dia mencium Yesus, dia sedang mengalami dilema, saudara. Apakah aku harus menyerahkan dia, tetapi dia ini aku kasihi. Yudas sayang sama Tuhan Yesus. Dia mengalami dilematika. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang kepahitan, bukannya dia tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dia tahu, saudara. Orang yang mengalami kepahitan, bukan berarti semuanya gelap, all black. Ya dia lihat, bukan, saudara. Dia tahu mana yang benar, mana yang tidak. Seperti Yudas, dia tahu Yesus orang benar. Tetapi Yudas tidak mampu untuk menguasai dirinya. Sebab yang menggerakkannya adalah kepahitan hidupnya. Rick Warren pernah tulis satu buku namanya Purpose Driven Life. Apa yang menggerakkan Anda? Apa yang menggerakkan hidupmu? Yang ngedrive hidup saudara itu apa? Purpose saudara apa? Tujuanmu apa? Itu yang akan ngedrive saudara, yang akan menjalani hidup saudara. Anda akan jadi orang yang seperti itu, seperti apa yang ada dalam hatimu, yang digerakkan oleh motivasi saudara. Maka ketika Yudas hidup dalam kepahitannya, maka yang menggerakkan dia adalah kepahitan hidupnya. Jadi dia tidak kuasa untuk tidak melakukan pengkhianatan itu. Sekalipun dia tahu bahwa Yesus adalah orang benar, tapi dia nggak berkuasa, dia nggak sanggup untuk menahan, untuk tidak melakukan, untuk tidak mengkhianati Yesus, sekalipun pada akhirnya dia menyesal. Saudara, hati-hati dengan kepahitan. Saudara, apa yang bisa kita petik sebagai satu pelajaran dari kisah tragis Yudas Iskariot ini? Yang pertama, saudara, ada kata pertobatan. Yuk kita sama-sama bilang pertobatan. Saudara, pertobatan itu sekali seumur hidup. Tapi bertobat itu setiap hari. Amin, saudara. Pertobatan, kita masuk dalam pertobatan sekali.
ambil keputusan, terima Yesus, kita dibaptis. Itu sekali, once in a lifetime. Tapi yang namanya bertobat itu harus setiap hari. Kenapa? Karena kita nggak luput dari kesalahan, kita nggak luput dari pelanggaran, baik perkataan, pikiran kita, ya kan? Panca indera kita, hati kita, perbuatan kita ketika kita ada di kantor, ketika kita ada di mana? Mungkin di tempat kerja, di kuliah, di mana saja, saudara. Bahkan di gereja sekalipun. Kita berinteraksi dengan orang dan ada orang yang ngeselin banget. Memang benar, orang itu jengkelin banget, saudara. Tapi kemudian saking orang itu mengesalkan sekali, kita jadi berdosa. Malam hari ketika engkau tidur, sebelum kau tidur, kau datang, Tuhan, ampuni aku kalau aku berdosa. Mungkin aku berkata-kata kasar kepada orang lain. Mungkin aku melakukan tindakan yang tidak benar kepada orang lain. Aku bertobat. Bertobat itu setiap hari. Saudara yang dikasih Tuhan, pertobatan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Tentu saja ada peranan Roh Kudus yang menaungi hati dan dari setiap orang tersebut. Tapi jika orang tersebut dengan sengaja menolak jamahan Roh Kudus untuk mempertobatkan dia, maka hukuman sudah berada di atasnya. Apa yang terjadi pada Yudas? Dia menolak pertobatan itu, saudara. Dia gak mau ambil keputusan bertobat. Makanya hari ini kalau firman Tuhan bilang, jika hari ini engkau mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jangan keraskan hati, saudara. Kalau ada hal yang pahit dalam hati, saudara, mungkin hari ini engkau ingat, aku tuh benci banget sama kakakku, aku benci banget sama keluarga, sama si ini, si A, si B, siapa saja, saudara. Hari ini engkau harus belajar release the hate. Amin. Lepaskan kebencian itu, lepaskan kepahitan itu. Mungkin ada orang yang pernah ngejahatin saudara. Dan memang apa yang dia lakukan itu udah kebangetan, saudara. Sudah kelewatan, saudara. Tapi sebagai orang yang percaya, kita harus mampu untuk melepaskan itu. Yang setuju katakan amin. Tapi Bapak Pendeta, apa yang dia lakukan tuh nyakitin banget. Anak-anak muda bilang begini, dia tuh jalan sama aku 5 tahun. Tapi dia married sama yang lain. Nah gitu, saudara. Terus jadi kepahitan hatinya. Kasihan deh loh, dia seneng-seneng, saudara tinggal dalam kepahitan. Nggak kawin-kawin, saudara. Waduh. Bukan menyinggung, di sini nggak ada ya. Ngapain, saudara? Kita yang kepahitan, orang lain bisa bahagia. Kita yang memendam kepahitan sakit. Berapa kali saya melayani orang yang khususnya perempuan, dia cancer, saudara, breast cancer, saudara. Kanker payudara. Kenapa? Karena dia memendam kepahitan dalam dirinya. Untuk perempuan ini sangat-sangat berbahaya. Dari sesuatu yang pahit dalam hatinya, dia cari organ yang terdekat, saudara. Lalu ketika dia bisa lepas kepahitan, dia bisa bebas. Amin, saudara. Pertobatan sangat penting dalam hidup kita. Anda harus mengambil keputusan untuk bertobat dari hal-hal yang akan melukai hidup Anda sendiri. Markus pasal 3 ayat 29 berkata, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Orang yang tidak mau bertobat, ini sama dengan orang yang tidak diampuni. Bagaimana dia diampuni, dia tidak pernah mau bertobat. Makanya satu keputusan ditulis dalam firman Tuhan, dosa yang tidak bisa diampuni adalah orang yang menghujat Roh Kudus. Bagaimana sih orang menghujat Roh Kudus itu? Sederhana sekali. Orang yang menghujat Roh Kudus adalah orang yang tidak mau bertobat. Kenapa? Karena pertobatan itu bukan terjadi simsalabim. Roh Kuduslah yang akan menaungi hidup kita supaya kita bisa menerima pertobatan. Nah kalau Roh Kudus menaungi hidup kita supaya kita diberikan pertobatan, tapi kita menolak pertobatan, bukankah kita sudah menolak Roh Kudus dalam hidup kita? Sehingga kita masuk dalam dosa kekal yang tidak terampuni.
Makanya ketika engkau dengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Hari ini saudara yang tahu siapa diri saudara. Saya nggak berhak menghakimi. Ibu Gembala nggak berhak menghakimi. Hamba Tuhan di sini nggak berhak menghakimi saudara. Andalah yang tahu dosa apa yang masih engkau simpan dalam diri saudara. Hari ini engkau dengar suara Tuhan. Bertobat di hadapan Tuhan. Dosa sekecil apapun, karena nggak ada bedanya dosa kecil dan dosa besar. Kan yang saya lakukan cuma kecil-kecil aja. Nggak saudara. Karena iblis itu licik. Dari sesuatu yang kecil, itu akan dibuat akumulasi sampai saudara terikat dalam satu dosa yang bagi kita sebut besar. Padahal dosa itu sama. Hari ini kalau kau dengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Apa yang sedang engkau simpan rapat-rapat dalam hati saudara. Saya nggak tahu saudara. Tapi Tuhan tahu. Apa yang ada dalam hatimu, dalam dirimu. Perbuatan-perbuatan yang kerap kali engkau lakukan. Yang masih sering kali engkau lakukan. Hari ini, mari kita tobat di hadapan Tuhan. Amin saudara. Mari kita buat satu pengakuan di hadapan Tuhan. Aku nggak mau lagi melakukan itu. Aku mau terlepas dari dosa seperti itu. Aku gak mau terikat dengan dosa seperti itu. Apapun itu namanya. Amin saudara. Sama-sama kita bertobat di hadapan Tuhan. Hari ini. Dari setiap hal yang mengikat kita. Para pria-pria. Para wanita-wanita. Anak-anak muda. Mungkin kau masih sering kecanduan dengan pornografi. Kau masih sering kecanduan dengan hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Kita ambil keputusan hari ini. Tuhan, aku mau bertobat di hadapan-Mu. Mungkin aku gak mampu Tuhan. Tapi Tuhan engkau mampukan aku untuk melakukannya. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Saudara gak mampu, tapi Roh Kudus yang memampukan saudara. Asal engkau buka hati. Pertobatan saudara. Karena ketika kita gak bertobat, Yudas sudah diberikan berkali-kali kesempatan, tapi Yudas gak pernah mau bertobat. Akhirnya dia harus berakhir secara tragis di ladang pembuangan tukang periuk. Jangan jadi terlalu keras di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan gak bisa membentuk Anda. Perhatikan ini. Siapa diri Anda? Apakah engkau batu bata ataukah engkau butter, mentega? Di hadapan matahari yang sama, materialnya ini saudara akan memberi reaksi yang berbeda. Kalau kau batu bata, ketika engkau ada di bawah matahari, maka engkau akan semakin mengeraskan diri. Tapi kalau engkau mentega, ketika ada di bawah panas terik matahari, apalagi di kota Palu yang panasnya luar biasa ini, nggak hitung berapa menit, saudara akan mencair di hadapan Tuhan. Amin saudara. Jangan jadikan diri saudara batu bata, yang ketika ada di hadapan hadirat Tuhan, maka malahan engkau semakin mengeraskan diri. Gak mau, biar pendeta udah bilang begini, gak mau, aku gak mau bertobat. Jangan saudara. Ya, sebab hanya membutuhkan 1 sendok saja untuk menghancurkan sebuah butiran nasi saudara. Hanya butuh 1 buah sendok saja untuk melumat sebuah nasi. Tapi membutuhkan sebuah gilingan untuk menghancurkan sebuah batu. Mana yang saudara pilih? Kalau engkau masih mengeraskan dirimu, tempatmu ada di gilingan dan Tuhan akan proses Anda sedemikian rupa. Tapi kalau engkau mau melembutkan hatimu, maka ya bagianmu hanya sebuah sendok yang hanya dilumat seperti itu. Saya berdoa supaya saudara bisa buka hati. Apapun yang ada dalam diri saudara, kita lepaskan. Semua itu untuk kebaikan kita. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Yang kedua saudara, yang kita dapati dari kisah tragis Yudas Iskariot adalah ukuran waktu. Saudara yang dikasih Tuhan, paling tidak 3,5 tahun Yudas tinggal bersama dengan Yesus. 3,5 tahun tuh kalau dalam kalender akademik, ya harusnya dia udah jadi sarjana. Betul? 3,5 tahun. Kalau dia cepat, dia bisa cum laude, saudara. 3 tahun dia udah sarjana. Tapi kalau kelamaan jadinya 4 tahun, saudara. Yudas kurang lebih 3,5 tahun tinggal bersama Yesus. It should be, harusnya saudara, Yudas sudah jadi seorang sarjana teologi. Tapi apa yang dialami oleh Yudas terbalik.
Justru setelah 3,5 tahun Yudas akhirnya menjual Yesus. Saudara, berapa lama engkau sudah mengiring Tuhan? Saudara, berapa lama engkau ikut Tuhan, masuk gereja, beribadah, bahkan melayani? Alkitab berkata dari ukuran waktu, harusnya engkau sudah jadi pengajar. Dari ukuran waktu, engkau harusnya sudah menjadi dewasa secara rohani. Tapi sekarang engkau masih konsumsi susu. Sebab gak bisa menerima makanan yang keras. Kenapa? Karena engkau masih bayi-bayi rohani. Yudas sudah 3,5 tahun ikut Yesus. Harusnya dia sudah menjadi rasul. Seperti rasul yang lain. Harusnya dia sudah diutus Tuhan. Bahkan mungkin menulis salah satu kitab. Kalau kitab Yudas yang ada di Perjanjian Baru itu bukan Yudas Iskariot, saudara. Itu Yudas, adiknya Tuhan Yesus. Namanya Yudas juga. Jadi yang tulis kitab Yudas itu bukan Yudas Iskariot, saudara ya. Jangan salah. Harusnya Yudas Iskariot ini sudah jadi penulis kitab. Salah satu kitabnya ada dikanonkan di dalam Alkitab kita. Tapi enggak. Justru berbanding terbalik. Yudas malah mengkhianati Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Bicara soal hubungan kita dengan Tuhan. Ya, Anda yang bisa mengatur mau bawa kemana hubungan kita dengan Tuhan. Anda mau bawa hubungan kita dengan Tuhan atau hubungan Anda dengan Tuhan biasa-biasa saja, Anda yang menentukan. Anda mau bawa hubungan Anda dengan Tuhan menjadi intim, menjadi mesra di hadapan Tuhan, Anda yang bisa menentukan. Satu hal yang Tuhan mau, hubungannya pasti intim. Yang Tuhan inginkan, relationship, hubungan yang kuat, saudara. Ya. Tapi kalau kita nggak mau, Tuhan juga nggak maksa. Ditinjau dari ukuran waktu, sudah berapa lama Anda jadi orang Kristen? Sudah berapa lama Anda jadi orang percaya? Tapi kerohanianmu masih kanak-kanak. Kerohanian saudara masih kanak-kanak, masih cepat tersinggung. Masih suka merajuk, saudara. Masih up and down dalam pengiringan akan Tuhan. Nggak bisa konsisten sama Tuhan. Kok masih kanak-kanak secara rohani. Saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati ya dalam situasi seperti itu. Saya sebut itu sebagai bahaya mediokritas. Apa itu mediokritas? Mediokritas itu berada pada posisi tengah-tengah. Dalam bahasanya kitab Wahyu, tidak panas dan tidak dingin. Tidak putih dan tidak hitam, abu-abu. Ini mediokritas. Bahaya, saudara. Karena pada situasi seperti itu, Anda bisa menjadi targetnya iblis. Karena Anda nggak bisa menentukan keputusan, saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan atau tidak. Sebelah kaki masih di dunia, sebelah kaki di surga, gitulah saudara. Anda nggak bisa ada dalam posisi itu. Tuhan menginginkan supaya Anda mengambil satu keputusan. Aku mau ikut dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin, saudara. Yudas ketika dia berdiri dalam posisi seperti itu, akhirnya dia dirasuki oleh iblis. Iblis ambil keuntungan dalam posisi Yudas yang seperti itu. Hati-hati dalam keadaan mediokritas. Ya, ini berbahaya. Anak-anak Tuhan, engkau harus berani ambil keputusan untuk ikut Tuhan secara frontal. Aku mau ambil keputusan ikut Tuhan secara sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah. Bukan nanti waktuku seturut dengan waktu. Kalau ada waktu aku baru datang ibadah. Kalau ada waktu baru aku ikut Tuhan. Enggak, saudara. Tapi saudara harus prioritaskan Tuhan dalam kehidupan saudara. Khususnya hari-hari terakhir ini. Supaya kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saudara, ukuran waktu kedekatan Yudas dengan Tuhan seharusnya sudah dapat memberikan dia kedewasaan rohani. Sekali lagi, apakah Anda sudah dewasa secara rohani? Setelah sekian lama Anda mengikuti Tuhan. Anda yang introspeksi diri. Anda yang lihat. Apakah aku sudah dewasa secara rohani? Atau aku hanya setengah-setengah saat aku ikut Tuhan? Jadi ukuran waktu. Perhatikan ukuran waktu kita. Sudah berapa lama kita ikut Tuhan? Yang ketiga, saudara. Ini yang masif sekali dari kisah Yudas. Cinta uang. Ya. Karena Yudas cinta uang, saudara. Maka dia jatuh dalam dosa. Firman Tuhan katakan dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang.
Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kejatuhan Yudas selalu dihubungkan dengan uang. Sebab pengkhianatannya terselip 30 keping perak yang diberikan imam-imam kepala orang Yahudi itu. Ya. Sebab dalam Matius pasal 26 ayat 15, Yudas sendiri yang bertanya kepada imam-imam kepala. Matius 26 ayat 15, ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku? Ini Yudas yang bilang, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Money can turn your heart from Jesus. Uang itu berguna buat kita. Siapa sih yang gak perlu uang? Tapi your heart is not bounded by money. Kita gak boleh mengikatkan hati kita kepada uang. Karena orang yang mengikatkan hatinya kepada uang, maka dia akan dikendalikan oleh uang. Uang ini sebenarnya berbicara, merepresentasikan tentang hal-hal yang duniawi, saudara. Bukan hanya bersifat uang saja, tetapi hal-hal yang bersifat duniawi. Itu jangan berikan kesempatan untuk mengendalikan hidup saudara. Sebab orang yang hatinya dikendalikan oleh mamon, saudara. Mamon ini berbicara tentang hal-hal duniawi. Kekayaan duniawi, saudara. Kesenangan duniawi. Pesta pora, kesenangan-kesenangan duniawi. Kalau itu yang mengendalikan hidup saudara, hidup saudara sudah selesai. Karena ada berapa banyak orang di dunia ini yang ketika memberikan dirinya dikendalikan oleh hal-hal tersebut, maka hidupnya menjadi hancur, saudara. Matius pasal 6 ayat 24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kita nggak bisa juga, saudara, mengabdi kepada dua tuan. Pak Pendeta, toh saya masih aktif kok beribadah. Toh saya masih sering beribadah. Ya. Tapi sebenarnya hatimu sebagian itu dikendalikan oleh Mamon. Oleh duniawi, hal-hal yang duniawi. Nggak bisa seperti itu. Tuhan menginginkan totalitas kehidupan kita. Perhatikan, ketika Yudas ada dalam posisi seperti itu, sebagian dia ikut Tuhan, sebagian dia masih dalam hal-hal visi-visi duniawinya, saudara. Maka dia terjebak di dalam situasi itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama dan sebagainya. Tapi yang paling atas di sini dikatakan, pada hari-hari terakhir manusia akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Ini satu warning buat kita, saudaraku. Bahwa kita gak boleh menghambakan diri kepada hal yang namanya uang atau yang merepresentasikan keduniawian itu. Serahkanlah hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Serahkan dirimu kepada Tuhan seutuhnya. Dan biar Tuhan yang akan menuntun hidupmu. Saudara, Tuhan tahu apa yang kau perlukan hari-hari ini. Tuhan mengerti dan dia tidak pernah tutup mata untuk semuanya itu. Dan dia akan memberikan kepada saudara apa yang engkau butuhkan. Kenapa? Sebab kalau kita survei di dalam perjanjian lama, saudara. Semua janji Tuhan, perhatikan. Semua janji Tuhan itu berbicara tentang makanan. Tuhan bilang, kau akan masuk ke tanah yang berlimpah, apa? Susu dan madu. Makanan, saudara. Bahkan di ayat yang lain dikatakan begini, engkau akan makan dengan kenyang. Engkau akan makan dengan tidak usah berhemat, kata Tuhan. Makanan, saudara. Bahkan di dalam Mazmur pasal 23, saudara. Ayatnya yang kelima.
Raja Daud berkata begini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kalau kita renungkan saudara, di hadapan lawan ini berarti berbicara tentang sedang konfrontasi. Mungkin sedang berperang. Tapi firman Tuhan katakan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Rahasianya ada di Keluaran pasal 14 ayat 14. Di sana dikatakan begini, aku yang akan berperang menggantikan kamu. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara, kata berperang di sini dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata yilahim. Yilahim itu akar katanya adalah lehem. Lehem itu artinya roti. Maka ada kata Bethlehem, ada kampung Bethlehem. Bet itu rumah, lehem itu roti, rumah roti. Saya lucu sekali, sampai sekali sebenarnya baca ini. Kalau di dalam bahasa Indonesia kata berperang ini di mana mau cari kata roti di dalam itu nggak ada. Tapi dalam bahasa Ibrani mengandung kata roti sebab ditulis dengan tulisan yilahim. Asal katanya adalah lehem. Kemudian saya coba hubung-hubungkan saudara. Zaman dulu ketika orang berperang, orang tuh berperang untuk merebut makanan. Orang berperang untuk mencari sumber makanan. Pantesan perang itu selalu dihubungkan dengan makanan. Sebenarnya perang modern ini juga memperebutkan kekuasaan. Apa yang terjadi di Rusia dan Ukraina itu hanya memperebutkan kekuasaan atas minyak sebenarnya. Dan ujung-ujungnya ya kalau bicara soal minyak itu bicara soal uang. Dan uang itu untuk kehidupan perlu makan. Ujung-ujungnya ke sana juga. Yang bisa kita dapatkan dari hal ini adalah Tuhan bilang begini, aku yang akan berperang bagi kamu untuk menyediakan hidangan bagimu di hadapan lawan-lawanmu. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ini yang dahsyat saudara. Tuhan janji seperti itu. Maka jangan pernah khawatir tentang apa yang akan kau makan, yang akan engkau minum, atau yang akan engkau pakai. Bukankah semua itu dicari oleh bangsa-bangsa? Tetapi Allahmu tahu untuk menyediakan itu bagimu. Allahmu tahu engkau memerlukan semuanya itu. Dan dia akan menyediakan bagimu. Berikan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Enggak usah khawatir soal kehidupan. Apalagi yang namanya uang. Tuhan yang akan menjamin hidup saudara. Satu bagian saudara kerjakan, Tuhan berikan 2 bagian untuk Anda. Itulah anugerah Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Saya berdoa supaya saudara dikasih Tuhan senantiasa mengalami Tuhan dalam hidupmu. Engkau meninggalkan cara hidup seperti yang kita dapati daripada kehidupan Yudas Iskariot. Yang akhirnya membuat dia berakhir secara tragis. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.